Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oke, baik. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai produk kerajinan bahan limbah keras organik. Nah, tentunya minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai pengolahan bahan limbah keras ya, bagaimana prosesnya, serta juga kita sudah membahas mengenai penggolongan hasil limbah keras berdasarkan kondisi wilayah ya. Nah, kali ini produknya lagi ya. Produk berarti hasil karya kerajinan dari bahan limbah keras. Oke, langsung saja yang pertama yaitu kerajinan limbah cangkang kerang. Nah, seperti yang kita ketahui, limbah cangkang kerang ini berasal dari daerah pesisir pantai ya. Nah, kerang juga ini sudah banyak ditemui ya. Atau mungkin anakku juga pernah makan, tapi bukan kulitnya ya, ataupun cangkangnya. Yang dimakan itu isinya ya, atau biasa disebut dagingnya. Oke, sedangkan cangkang kerang itu biasanya dibuang. Nah, cangkang kerang ini bisa ditemui juga di sungai ya. Nah, di pantai juga bisa, karena ini kerang ya, ada namanya kerang laut, ada kerang air tawar. Oke, kerang sendiri itu bahasa latinnya itu mollusca, yaitu hewan air yang bertubuh keras yang memiliki cangkang. Nah, kerang terbagi dua, ada kerang jantan dan ada kerang betina. Nah, cangkang kerang antara jantan dan betina itu berbeda ya. Cangkang kerang betina itu bersifat lebih lebar, tebal, dan tidak mudah rapuh dibanding cangkang kerang jantan. Nah, biasanya para pengrajin ya itu menggunakan cangkang kerang yang lebih kuat dan kokoh. Artinya yang digunakan itu dari cangkang kerang betina. Nah, namun untuk lebih membedakan secara kasat mata mungkin susah ya dibedakan. Nah, namun dari kekuatannya itu bisa dilihat ya, mana yang lebih kuat, mana yang lebih tebal, berarti itu merupakan cangkang kerang betina. Kalau yang rapuh berarti dia itu cangkang kerang jantan ya. Biasanya juga kalau kerang jantan itu lebih lebih tipis, yaitu makanya dia rapuh. Nah, sehingga pengrajin itu menggunakan cangkang kerang betina. Oke, bisa dipahami? Oke, adapun proses ya pengolahan bahan limbah cangkang kerang itu terbagi menjadi 5 tahapan. Nah, ini maksudnya proses ini. Nah, jika misal kita sudah mengambil cangkang kerang ya, baik itu dari sungai ataupun dari pantai, tentunya kita terlebih dahulu menyiapkan dulu ya, atau diproses dulu, tidak langsung dibuat kerajinan. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu kita pilah-pilah dulu ya cangkang kerang yang akan digunakan. Apakah itu dari bentuknya yang mana sesuai dan apa. Adapun ukurannya juga tentunya kita bedakan ya, kecil dan ukurannya yang besar. Kita harus membedakan, jangan dicampur. Oke. Kemudian tahapan kedua, cangkang kerang itu tadi yang sudah dipilah-pilah kita bersihkan ya, atau dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda. Nah, agar sisa-sisa daging cangkang kerang itu dan kotorannya ya, serta bau yang ada di dalam cangkang itu dapat larut. Nah, oke, supaya bersih ya. Kemudian tahapan ketiga, cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung, agar kualitas cangkang kerang itu tetap terjaga baik ya. Karena biasanya kalau dikeringkan di bawah sinar matahari langsung, itu cangkang kerang itu biasanya akan mudah rapuh. Oke, bisa jadi biasa itu dilap kemudian ataupun dikeringkan dengan menggunakan alat pengering khusus. Oke, kemudian keempat, persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, amplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Nah, kalau misal sudah kita rapikan ya cangkang kerangnya, akan diamplas, dipotong itu sesuai kebutuhan kita ya. Kemudian yang terakhir, cangkang kerang itu siap dibuat untuk menjadi produk kerajinan ya, sesuai dengan desain yang telah dibuat. Nah, setelah sudah dibersihkan, nah tinggal pembuatannya. Nah, kita siapkan lagi bahan-bahan yang
diperlukan ya untuk membuat kerajinan cangkang kerang. Oke, yang pertama tentunya aneka kerang ya. Tentu ini yang paling utama. Jika kita ingin membuat kerajinan kerang, bahan utamanya pasti menggunakan kerang ya. Nah, jenis kerang itu juga berbeda-beda. Ada kerang darah, ada kerang hijau, ada kerang lokan ya. Nah, ini ya, kerang darah ini yang paling banyak ya, bisa terdapat di pantai. Ini juga kerang hijau dan ini kerang lokan. Kalau biasa yang di air tawar, nah itu yang seperti ini. Nah, ini ya, ini gambarnya ya, yang ada di air tawar. Nah, ini biasanya di pantai ya. Kerang darah, kerang hijau, kerang lokan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita juga menggunakan ini ya, bahannya itu isian lem tembak ya. Nah, kemudian kita juga menyiapkan perak, manik-manik dan mata-mataan. Nah, ini bahannya sesuai dengan kerajinan ya yang akan kita buat. Ya, kemudian selanjutnya adapun alat ya yang diperlukan untuk membuat kerajinan cangkang kerang. Nah, kita membutuhkan amplas, kikir, lem tembak dan gerinda. Ini pun semuanya kan, kalau amplas untuk menghalusnya ya, kikir juga, lem tembak berarti untuk mengelem ya. Nah, gerinda ini biasa kalau misal susah atau kita ingin memotong, kita bisa menggunakan gerinda. Kita bisa untuk menghaluskan ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian adapun produk kerajinan dari 5 cangkang kerang ini, nah biasanya itu cangkang kerang yang berukuran kecil dan pipi itu biasa dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias foto ataupun cermin, kap lampu, kotak penghiasan dan aneka lampu. Kemudian yang cangkang kerang yang berukuran sedang ya, itu dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga dan miniatur bangunan. Nah, ini ya contohnya produk kerajinan dari cangkang kerang. Ini terlihat ada gantungan kunci, ini ada kap lampu ya, kemudian ini tempat tisu. Nah, yang ini hiasan ya. Kali ini hiasan, oke. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Oke, kita pilih dulu ya cangkang kerang yang akan digunakan. Nah, setelah itu kita beri lem ya untuk merekatkan cangkang kerang. Nah, ini produk yang akan kita buat ini gantungan kunci ya, yang berbentuk boneka dari cangkang kerang. Nah, itu diberi, kemudian nah setelah diberi lem berarti kita tempelkan cangkang kerang itu satu persatu ya, sesuai dengan modelnya. Oke, ini yang besar, nah seperti ini ya. Kemudian nah ini ya, seperti boneka kerang itu yang sudah jadi. Nah, kita tinggal tempelkan gantungan kunci di bagian atas dengan dilubangi terlebih dahulu ya, seperti ini. Hasil produk sederhana ya dari kerajinan cangkang kerang, boneka gantungan kunci. Oke, bisa dipahami? Ini cuma menggunakan bahan lem tembak ya, lem tembak, amplas untuk menghaluskan, gerinda itu tadi ya di awal yang telah dijelaskan. Oke, kemudian selanjutnya yaitu menggunakan kerajinan limbah sisik ikan. Nah, sisik ikan juga ini banyak ditemui ya, apalagi di Indonesia itu banyak sekali ya ikan-ikan, baik itu ikan air tawar maupun ikan air laut. Nah, berarti kalau misal kita ingin memasak, biasanya itu sisik ikannya itu dibuka dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya sisik ikan ini dibuang saja. Nah, ternyata sisik ikan ini bisa dijadikan sebuah kerajinan ya. Nah, bahkan ini bisa menjadikan nilai jual yang tinggi. Nah, ada pun cara ya, tahapan untuk pengolahan sisik ikan terlebih dahulu. Nah, pertama itu sisik ikan direndam ya selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air yang bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Nah, kemudian yang kedua, rendam kembali sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Kemudian ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Keempat, pemberian warna pada sisik ikan. Ini perlu kehati-hatian ya. Nah, rebuslah air hingga hangat dengan ditambah
serta benzoat sebagai pengawet. Nah, masukkan pewarna one text ataupun cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Kemudian keenam, matikan kompor dan biarkan sisik ikan itu terendam satu warna selama 20 menit. Tiriskan sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Nah, ini hanya diangin-anginkan juga ya, tidak usah dibawa sinar matahari langsung karena itu akan membuatnya benar-benar kering. Padahal kan di sini tidak bisa ya digunakan jika si ikan itu melengkung. Jadi hanya dikering-anginkan. Oke, bisa dipahami. Kemudian namun bahan-bahan untuk pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan. Oke, tentunya yang pertama yaitu kita membutuhkan sisik ikan ya, sisik ikan. Yang kedua kita membutuhkan pewarna, jeruk nipis, semprot clear, natrium benzoat, aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros dan kawat anting-anting. Kalau peniti bros berarti kita akan membuat bros ya. Kalau kawat anting-anting berarti yang akan kita buat itu anting. Oke, kemudian adapun alat untuk pembuatan kerajinan sisik ikan. Nah, kita membutuhkan tang lancip, panci, spatula, dan kompor. Kemudian produk kerajinan dari limbah sisik ikan ini juga beraneka ragam ya. Nah, apalagi terutama itu aksesoris itu banyak ya, seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Nah, itu biasanya jika kita menggunakan limbah sisik ikan untuk pembuatan kerajinan ini biasanya itu terlihat lebih unik ya, artistik dan menarik. Selain itu dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu, wadah serbaguna, dan miniatur hewan bersisik seperti naga ataupun bentuk lainnya. Nah, ini ada contoh ya, ada anting, ada sendal, dan kalung. Oke, kemudian adapun proses ya pembuatan kerajinan dari bahan limbah sisik ikan ini. Nah, pertama tentunya sisik ikannya diwarnai terlebih dahulu. Kenapa harus diwarnai ini? Supaya lebih menarik ya. Nah, kemudian tadi ya sudah dijelaskan tahapan pewarnanya. Kita rebus dulu air. Nah, kemudian kita masukkan pewarna ya, kemudian dikeringkan. Kemudian kita setelah pewarnaan itu diberi lem ya, lem tembak untuk merekatkan sisik ikan. Nah, setelah itu tempelkan satu persatu seperti ini ya, ikan sebagai ini, dan dibuat seperti ini ya, sirkam dari hiasan bunga dari limbah sisik ikan. Nah, setelah itu seperti ini. Nah, itu yang di bagian bawahnya di lem lagi dan ditempel di sirkam ya, yang dipakai di rambut ya ini. Oke, bisa dipahami ya, itu proses pembuatan kerajinan limbah sisik ini. Sebenarnya untuk kerajinan limbah sisik ikan ini sangat banyak ya, bisa dibuat anting ataupun kalung dan benda-benda lainnya ataupun aksesoris lainnya. Cuman di sini saya tidak terlalu membahas ya, mungkin anakku bisa mencari sendiri ya mengenai pembuatan limbah sisik ikan ini. Oke, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Sekian, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.